Bismillah. Sekarang kita lanjutkan masih dalam bahasan larutan asam basa di pertemuan ketiga, bagian kedua ya, karena bagian pertama kemarin tentang teori asam basa, ada teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan ketiga teori Lewis. Sekarang larutan asam basa bagian kedua mengenai konsep pH dan pOH. Perhitungan konsentrasi H+ dan OH- ya. Nah, kemarin kan udah Ibu beritahu tentang apa aja zat yang termasuk asam kuat, apa aja zat yang termasuk asam lemah, apa aja zat yang termasuk basa kuat dan basa lemah. Itu harus dihafal, karena kalau tidak hafal nanti kalian akan kesulitan menentukan rumus mana yang kalian pakai nih, rumus asam kuat atau asam lemah nih, basa kuat atau basa lemah. Nah, kalau kalian tidak hafal, kalian akan kesulitan di bahasan berikutnya. Asam kuat nanti mencari konsentrasi H+, ini M kali A, molar kali A itu valensi asam. Valensi asam itu apa? Jumlah ion H+. Misalnya kalau HCl, H-nya ada 1, maka nanti A-nya 1. Kalau H2SO4, nah H-nya ada 2, maka A-nya nanti 2 ya. Nah, asam lemah mencari konsentrasi H+, ada 2 rumus. Pakai yang mana? Tergantung yang diketahui di soal. Rumus pertama H+ molar kali alfa. Nah, alfa ini apa? Alfa ini adalah derajat ionisasi. Biasanya nanti dalam persennya ini kamu ubah dulu jadi desimal 0, berapa itu ya. Ada juga yang H+ sama dengan akar Ka kali molar ya. Ka itu apa? Tetapan ionisasi asam. Ini biasanya nanti diketahui di soal. Molar itu konsentrasi molaritas ya. Nah, nanti jika ditanya alfa, rumus mencari alfa sama dengan akar Ka per molar ya. Itu untuk asam lemah. Nah, ciri-cirinya gimana asam lemah? Jika suatu soal itu diketahui ada harga Ka-Ka-nya, berarti dia termasuk asam lemah. Nah, biasanya kalau nanti di soal nggak ada Ka-nya, berarti dia nanti termasuk asam kuat. Karena asam kuat nggak ada Ka dan alfanya sama dengan 1. Jadi nanti kalau alfanya tidak sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 1 atau alfanya lebih dari 0 kurang dari 1, berarti dia asam lemah ya. Karena asam kuat alfanya nggak diketahui karena dia selalu 1. Begitu juga dengan basa kuat. Basa kuat alfanya atau derajat ionisasinya 1, maka nanti dia tidak diketahui di soal, karena yang diketahui alfa di soal itu biasanya asam atau basa lemah. Basanya lebih dari 0 kurang dari 1 ya. Kalau basa kuat, penanda basa itu konsentrasi ion OH-. Nah, sama kayak tadi asam, sama dengan molar kali B. Nah, B itu apa? B valensi basah atau jumlah OH-. Misalnya kalau NaOH, OH-nya ada 1, berarti ntar B-nya sama dengan 1. Kalau misalnya CaOH 2 kali, nah kalsium hidroksida OH-nya ada 2, berarti nanti B-nya sama dengan 2 ya. Nanti mencari OH- pada basa lemah juga ada 2 rumus. Kalau diketahuinya derajat ionisasi, maka OH- sama dengan molar kali alfa. Kalau nanti diketahuinya Kb atau tetapan ionisasi basa, B itu basa, A itu asam ya. Mencari OH- sama dengan akar Kb kali molar. Nah, mencari alfa pada basa lemah, akar Kb per molar itu ya. Nah, kalau nanti diketahui di soal ada nilai Kb nya, berarti nanti dia basa lemah. Kalau nggak ada Kb di soal atau tidak ada alfa di soal, maka dia basa kuat ya. Nanti semakin lemah suatu asam atau basa, maka nilai Ka atau Kb-nya makin kecil ya. Kb dan Ka ini biasanya bilangan berpangkat negatif. Misalnya diketahui Ka-nya 1 kali 10 - 2 sama ada Ka-nya lagi Ka1, ini Ka2 misalnya 1 kali 10 - 4. Besarannya mana? Besaran Ka1 kan. Ka1 lebih besar dari Ka2
Nah, karena Ka2 nya lebih kecil, maka nanti asamnya semakin lemah ya. Konsep pH dan pOH. Nah, pH berasal dari kata P-nya ini berasal dari kata potens ya. Potens itu apa? Nah, berasal dari kata potens. Potens itu berarti pangkat. Nah, karena itu pH dibaca pangkat hidrogen atau biasa disebut tingkat atau tingkat keasaman atau derajat keasaman. Nah, itu menyatakan definisi dari pH ya. Dia berhubungan dengan hidrogen. Kalau basa dia pOH, berhubungan dengan ion OH-. Nah, konsep pH rumusnya sama dengan min log konsentrasi H+. Jangan dilupa pelajaran logaritma di matematika ya. Ini perhitungan dasar di matematika yang terpakai di pelajaran kimia ya. Nah, intinya sih gampang aja ya. Jika H+ nya nanti 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan N. Misalnya konsentrasi H+ nya 10 pangkat min 3, maka pH-nya sama dengan pangkatnya aja langsung 3. Karena kan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ nya misalnya ini 10 pangkat min 3. Udah berarti kan hasil lognya itu adalah 3. Nah, 3 min log. Nah, ini artinya kalau di angkanya kalau nggak ditulis artinya depannya 1 ya. 1 kali 10 pangkat min 3, log 1 kan 0 ya. Jadi udah langsung hasilnya 3. Tapi nanti jika H+ nya sama dengan X kali 10 pangkat min N, maka pH-nya langsung pangkatnya jadi angka di depan. Nah, tetap tulis min log X. Nah, misalnya contoh nih, konsentrasi H+ nya 2 kali 10 pangkat min 4, maka pH-nya langsung pangkatnya turun, si 4 nya pH-nya sama dengan 4 min log angka di depannya 2 gitu ya. Nah, sebaliknya jika pH-nya sama dengan N, maka konsentrasinya 10 pangkat min N. Misalnya pH-nya 5, berarti konsentrasi H+ nya udah 10 pangkat min 5 ya. Nanti jika pH-nya sama dengan pH-nya misalnya 2 min log 3, maka konsentrasi H+ nya balikin, dia jadi pangkat, angka depannya aslinya pangkat. Nah, angka depannya ini jadiin angka lognya ini jadi angka di depan, jadi 3 kali 10 pangkat min 2. 2-nya ini aslinya pangkat si hidrogen, maka disebut pH. Kenapa? Karena pangkatnya hidrogen itu adalah nilai pH ya. Nah, nggak jauh beda dengan pOH, cuma bedanya pOH ini untuk basa karena OH- menunjukkan sifat basa. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- nih rumusnya ya. Nah, OH-, jika OH-nya 10 pangkat min N, maka pOH-nya sama dengan N, sama kayak tadi. Jika OH-nya misalnya 10 pangkat min 8, berarti pOH-nya sama dengan 8. Nah, jika OH-nya X kali 10 pangkat min N, misalnya OH-nya 4 kali 10 pangkat min 9, maka pOH-nya N min log X. N-nya ini, X-nya ini ya, berarti nanti pOH-nya sama dengan 9 min log 4 ya. Nah, sebaliknya jika pOHN, maka konsentrasi OH-nya 10 pangkat min N. Misalnya pOH-nya 11, maka OH-nya berapa? OH-nya udah 10 pangkat min 11. Nah, kalau nanti pOH-nya misalnya 10 min log 2, maka OH-nya ya udah angka di depannya ini jadiin pangkat, angka belakangnya ini jadiin angka di depan, jadi 2 kali 10 pangkat min 10, ini jadiin pangkatnya seperti itu ya. Nah, semakin besar konsentrasi ion H+, maka semakin asam larutan. Misalnya konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 2
sama ada konsentrasi H plusnya 10-3, kan besaran ini. Nah, maka dia semakin asam. Ini lebih asam dibanding H plus 1, lebih asam dibanding H plus 2. Ini kurang asam ya, seperti itu. Sekarang lanjut hubungan pH dan pOH. Nah, hubungan pH dan pOH apa? Ini skala pH ya. pH itu dari 0 sampai 14. Nanti kurang dari 0 dia bersifat asam. Kurang dari 7 bersifat asam. Lebih dari 7 bersifat basa. Sama dengan 7 dia netral ya. Larutan asam mempunyai pH kurang dari 7, larutan basa mempunyai pH lebih besar dari 7. Nah, karena skalanya dari 0 sampai 14, maka hubungan pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka jika nanti ditanyanya pH, diketahuinya pOH gimana? Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Dari sini kita ambil ya. Nanti kalau ditanyanya pOH gimana diketahuinya pH? Ya udah, berarti tinggal pOH sama dengan 14 dikurang pH. Tapi biasanya nanti mah yang ditanya pH. Maka nanti pOH kamu ubah jadi pH gimana? Berarti 14 dikurang pOH ya. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan pH untuk larutan berikut. Yang A, larutan HF 0,02 molar, diketahui alfanya 25%. Nah, kalau kamu nggak hafal HF itu asam lemah atau asam kuat, lihat aja. Kalau diketahuinya alfa berarti dia asam lemah ya, karena kalau ada alfanya atau ada Ka-nya dia masuk ke asam lemah. Yang ditanya pH, kita pakai rumus asam lemah ya. HF merupakan asam lemah. Mencari apa? H plus asam lemah yang diketahui alfanya. Ini rumusnya ya. H plus sama dengan molar kali alfa. Alfanya dijadiin desimal tadi seperti yang Ibu bilang. 25% itu desimalnya 0,25 ya. Berarti molarnya 0,02 dikali 0,25 dikaliin ini sama dengan 0,005 dijadiin bilangan berpangkat, jadi 5 kali 10 pangkat min 3 karena ada 3 angka di belakang koma ya. Nah, ini baru H plus. Yang ditanya kan pH ya, tentukan pH. pH min log konsentrasi H plus sama dengan min log tadi, ini konsentrasi H plusnya masukin ke sini. Nah, berarti pH-nya pangkatnya jadi angka di depan, min log 5-nya tetap tulis min log 5 gitu ya. Terus contoh soal yang kedua, diketahuinya gram. Sekian gram CaOH 2 kali, MR-nya 74 dilarutkan dalam 500 ml air. Nah, yang ditanya pH-nya si CaOH ini berapa? Nah, karena yang diketahuinya gram, CaOH 2 kali kan nggak diketahui alfa atau Kb-nya. Dia basa ya, OH. Nah, berarti dia termasuk basa kuat. Kenapa? Ya, makanya tadi harus dihafal. Kalau nggak hafal gimana? Ya udah, lihat aja di soal. Ada Kb atau ada alfanya nggak? Kalau nggak ada berarti dia basa kuat. Ya, mencari OH min. Kalau ditanya pH, kalau dia basa, kalau ditanyanya pH, kamu harus cari dulu pOH karena dia basa. Untuk cari pOH gimana? Kamu harus tahu dulu konsentrasi OH min. Mencari OH min dari rumus basa kuat, yaitu molar kali B. Ya, sekarang molarnya udah ada belum? Belum ada. Yang ada gram sama volume. Mencari molar diketahuinya gram sama volume, rumusnya ini ya. Molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Gramnya masukin 3,7, mr-nya 74, 1000 per volumenya 500 ya. Nanti diperoleh 0,1 molar. OH minnya, nah ini masukin ke rumus basa kuat, molar kali B. B-nya itu banyaknya OH pada basa nih, OH-nya ada 2, maka B-nya 2 ya.
molarnya ini 0,1 tadi masukin, ketemulah OH-nya 0,2 atau dijadiin bilangan berpangkat 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini karena baru OH min, kita ubah ke POH. POH min log konsentrasi OH min. Ini tadi konsentrasi OH minnya masukin ya. Nah, diperoleh satunya pangkatnya jadi angka di depan, min log 2 nya tetap min log 2. Ini dari pangkat ini ya. Terus nyari pH gimana? Pakai hubungan pH dan POH. Mencari pH 14 dikurang POH. 14 dikurang, jadi POH-nya 1 min log 2, 14 dikurang 1 13, min kali min jadi plus log 2 tetap ya. Seperti itu. Sekarang contoh soal nomor 1. Tentukan nilai pH dari larutan HCl sekian molar. Nah, HCl ini asam atau basa? Asam, karena depannya H ya. Nah, asam kuat, asam lemah. Karena di soal nggak ada Ka dan nggak ada alfa, maka dia termasuk asam kuat ya. Ingat, harus hafal nih, HCl masuk asam kuat. Mencari pH dari asam kuat, kita harus cari dulu H+. H+ asam kuat molar kali A, molarnya 0,002, A-nya banyaknya H pada asam 1, berarti 0,002, jadiin bilangan berpangkat 2 kali 10 pangkat min 3. Ubah ke pH, pH min log konsentrasi H+, konsentrasi H+ nya 2 kali 10 min 3. Udah langsung pangkatnya jadi angka di depan, min log 2 nya tetap min log 2, jadi 3 min log 2 yang D ya. Nah, untuk soal yang B, jika log 3 sama dengan sekian, maka besarnya pH larutan ini adalah, nah ini asam atau basa? Basa, karena belakangnya OH. Basa kuat atau basa lemah? Basa kuat. Kalau hafal mah cepet langsung, ini basa kuat. Tapi kalau nggak hafal gimana? Karena di soal nggak ada KB dan nggak diketahui alfa, maka dia adalah basa kuat ya. Rumus OH min basa kuat gimana? OH min basa kuat molar kali B. Molarnya 0,015, B nya itu banyaknya OH pada basa ada 2, berarti 0,03 ya. Jadiin bilangan berpangkat 3 kali 10 pangkat min 2. Ubah dulu dia ke POH karena dia basa. POH min log konsentrasi OH min ini. Jadi min log 3 kali 10 min 2. POH nya berapa udah? Pangkatnya jadi turun angka di depan. Min log 3 nya tetap jadi 2 min log 3. Nah, log 3 nya udah diketahui 0,48 nih di soal ya. Nah, masukin berarti 2 dikurang 0,48 berapa? 1,52 ya. Nah, ini POH. pH nya tinggal pakai hubungan pH sama POH. pH sama dengan 14 dikurang POH ya. 14 dikurang 1,52 sama dengan 12,48 ya, yang D. Kita ke contoh soal nomor 2. Larutan asam etanoat 0,8 molar diketahui Ka-nya sekian, molarnya sekian. Ditanya pH, diketahui log 2 0,3. Asam etanol asam kuat atau asam lemah? Karena ada Ka, maka dia asam lemah ya. Ditanya pH, kita harus tahu dulu H+. Rumus H+ asam lemah yang pakai yang mana? Pakai yang ada Ka-nya, yaitu akar Ka kali molar. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5,
molarnya jadiin bilangan berpangkat 8 kali 10 pangkat min 1 ya. 2 kali 8 16, pangkat kalau dikali jadi ditambah jadi 10 pangkat min 6 ya. Akar 16 itu 4, akar 10 pangkat min 6, kalau akar berarti dibagi 2 jadi 10 pangkat min 3. H plusnya pH nya ya udah min log H plus. H plusnya tadi berapa? Min log 4 kali 10 pangkat min 3. Pangkatnya jadiin angka di depan 3 min log 4. Nah, min log 4 gini ya. Nah, karena yang diketahuinya log 2, kita ubah log 4 jadi log 2. Log 4 itu kan bisa ditulis log 2 pangkat 2 ya. Berarti 3 dikurang nih 2 nya nih bisa ke depan jadi 2 log 2. Ingat sifat-sifat logaritma ya. Nah, berarti 3 dikurang 2, nah masukin log 2. Log 2 0,3 ya, ini log 2 ini. Udah berarti 3 dikurang 2 kali 0,3 0,6. 3 dikurang 0,6 2,4 yang A. Contoh soal yang selanjutnya. Soal 2B. Diketahui 2 liter basa lemah, udah diketahui nih basa lemah. Molarnya 0,15 molar, pH-nya 11 plus log 3. Yang ditanya alfanya ya. Mencari alfa tadi apa rumusnya? Akar KB dibagi molar ya. Molarnya udah ada, KB-nya belum ada ya. Kita cari dari pH. Karena dia basah, maka pH ini kita ubah dulu jadi POH. Caranya POH sama dengan 14 kurang pH. 14 dikurang 11 plus log 3. 14 kurang 11 3 ya. Min kali plus min log 3. Ini udah POH nya, kita ubah ke OH min. OH min ya udah, angka ininya jadi di depan, jadi depan sini 3 kali 10 pangkat angka yang di depan sini, pangkat min 3 ya. Ini udah OH min. Kita cari KB dari OH min gimana? OH min sama dengan akar KB kali molar ya. Oh, atau kita pakai rumus yang ini aja, yang udah langsung ada alfa-alfanya ya. Yang langsung ada KB-nya aja ya. Yang OH min sama dengan molar kali alfa ya. OH minnya masukin ini 3 kali 10 pangkat min 3, molarnya 0,15 kali alfa. 3 kali 10 min 3, 15 nya jadiin bilangan berpangkat, 15 kali 10 pangkat min 2 kali alfa. Maka alfa sama dengan 3 10 pangkat min 3 per 15 kali 10 min 2 ya. Ini coret 1, ini coret 5 ya. Ini coret habis, nih sisa min 1, berarti 1 kali 10 min 1 per 5. 1 bagi 5 berapa? 0,2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,02. Jadiin persen berarti kali 100%, berarti 2%. Kalau dijadiin persen, cuma kalau nggak dijadiin persen ya udah berarti 0,02 yang C ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3A. Diketahui KB amonia itu NH3 ya.
Ini Kb nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi ion H+ dalam 0,02 molar larutan amonia adalah yang ditanya konsentrasi H+, sedangkan dia basa karena Kb, dia basa lemah ya, karena ada Kb nya nih, amonia ini basa lemah. Nah, untuk cari H+, kita harus tahu dulu pH. Untuk cari pH sedangkan dia basa, kita harus tahu dulu pOH. Untuk tahu pOH, kita harus tahu dulu OH-. Ya. Cari OH- ada molar, ada Kb, apa rumusnya? Berarti OH- sama dengan akar Kb kali molar. Kb-nya 1,8 kali 10 min 5, molarnya ini jadiin 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, 1,8 kali 2 berapa? 3,6. 3,6 kali 10 pangkat ditambah pangkatnya min 7. Saya jadikan 36 10 pangkat min 8 ya. Akar 36 itu 6, akar 10 pangkat min 8 itu min 4. Udah ketemu OH-, kita ubah ke pOH. pOH-nya pangkatnya turun 4 min log, angka di depannya 6. Ya, kita ubah lagi ke pH, pakai hubungan pH dan pOH. 14 dikurang pOH, 14 dikurang 4 min log 6. 14 kurang 4 10 min kali min plus log 6 ya. Nah, pH-nya gimana? Nyari pH-nya, nyari H+-nya ini pakai sifat-sifat logaritma ya. Ingat sifat-sifat logaritma di matematika. Ini plus ya, kalau dia min ini gampang, tapi ini plus nih. Kalau dia min, andaikan nih pH nya min, pH sama dengan misalnya 10 min log 6, berarti H plusnya udah langsung angka di belakang 6, angka di depan ini jadiin pangkat 10 pangkat min 10 kalau dia min. Tapi kalau dia plus nggak bisa kayak gitu, kita harus pakai sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritmanya sifat logaritmanya ini agak dijabarin ya, nggak muat, ibu tulis lanjut di atas ini ya. Kan pH nya udah ketemu berapa? 10 plus log 6 ya. Rumus pH itu kan min log konsentrasi H+ ya. Ibu tulis beda ruas sama aja ya. Ibu pindahin ruasnya di sini, min log H+ sama dengan pH. Nah, masukin angkanya. Kita kan mau cari H+-nya ya. Ini pindah ke sini. Min log H+ sama dengan pH-nya tadi berapa? 10 plus log 6 ya. Min log H+ sama dengan
Nih, ini kan plus log. Ibu mau jadiin min log supaya bisa dicoret. Kalau dijadiin min log, jadinya nanti ini 6 pangkat 1 ya, dikali, ini sifat-sifat log ya, 6 nya ini jadi pangkat 1 dikali 10 pangkat angka yang di sini, ini jadiin pangkat 10 pangkat min 10 ya. Nah, jadi min log H plus sama dengan min log 6 pangkat 1, ini kan kalau dikeluarin jadi 1/6 dikali 10 pangkat min 10 ya. Nah, ini udah sama-sama ada min lognya coret nih, coret min lognya. Nah, udah ketemu, jadi H plus sama dengan 1/6 kali 10 pangkat min 10 ya. Nah, 1/6 itu berapa? 1/6 itu kalau dibagi hasilnya 0,166 ya, 0,166 kali 10 min 10. Kalau dijadiin 1,66, 10 pangkat min 11. Ini isinya. Ini kita agak panjang karena pakai sifat-sifat logaritma ya. Nah, contoh soal 3B. Contoh soal 3B, asam lemah HX diketahui konsentrasinya 0,2 molar, memiliki pH 3 min log 2. Yang ditanya besarnya derajat ionisasinya. Kayak mirip soal yang tadi ya. Ini asam lemah karena ditanya alfa. Mencari alfa pada asam lemah itu H plus sama dengan molar kali alfa. Molarnya udah ada, H plusnya belum ya. H plus dicari dari mana? Dari pH. pH nya 3 min log 2, berarti H plusnya tinggal angka yang belakang jadi di depan kali 10 pangkat min, angka depan jadi pangkatnya pangkat min 3, masukin ke situ, ke rumus yang ini ya. Jadi 2 kali 10 min 3, molarnya masukin ini ya, jadiin bilangan berpangkat 2 kali 10 min 1 kali alfa, berarti alfanya 2 kali 10 min 3 per 2 kali 10 min 1. Coret 2 nya nih, coret jadi min 2, jadi 1 kali 10 min 2 atau 0,01 molar yang A ya, 0,01 molar. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Larutan pH, sebentar, nih di sini aja ya. Larutan dengan pH 12 dibuat dengan cara melarutkan NaOH MR40 dalam 500 ml air. Yang ditanya masanya. Kayak tadi, kayak contoh soal nomor yang awal. Nah, yang diketahuinya massa, ditanya pH. Sekarang diketahuinya pH, ditanyanya massa ya. Kita ubah dulu karena dia basah, kita ubah pH jadi POH dengan cara 14 dikurang pH. 14 dikurang pH nya 12 berarti POH nya 2. Nah, dari POH kita ubah OH min. OH min karena POH nya 2 udah dia langsung jadi pangkat aja, 10 pangkat min 2. Angka di depannya sebenarnya 1, tapi 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Boleh 10 pangkat min 2, boleh 1 kali 10 pangkat min 2 ya. OH min udah dapat, kita ubah ke molar. NaOH itu basa kuat ya, karena nggak diketahui alfa dan
B-nya, maka dia basa kuat ya. OH- basa kuat rumusnya molar kali B. Molarnya kita cari, OH-nya kita masukin 10 pangkat min 2, molar dicari, B-nya itu banyaknya OH 1, berarti molarnya sama dengan 1 kali 10 min 2 molar. Nah, masukin ke rumus molar yang ada gramnya. Molar sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Molarnya 1 kali 10 min 2, gram yang dicari mr 40, 1000 per volumenya 500 ya. Coret 1, ini coret 2, bagi 2 1, bagi 2 2, berarti gramnya 1 kali 10 min 2 dikali 20 ya, berarti 0,2 gram yang E ya. Terus kita ke contoh soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, larutan asam asetat Ka-nya 2 kali 10 min 5 mempunyai pH yang sama dengan larutan H2SO4 sekian molar, maka konsentrasi larutan asam asetat tersebut adalah, nah jadi ini ada dua asam. Asam asetat itu CH3COOH, karena ada Ka maka dia asam lemah ya. Sedangkan H2SO4 dia asam kuat, nggak ada Ka-nya kan, berarti ada dua asam nih, CH3COOH dengan H2SO4 ya. Yang ditanya molar ini, molarnya si asam lemah atau asam asetat, ditanya molar. Mencari molar harus asam lemah, mencari molar harus ada H+, sama dengan akar Ka kali molar. Pakai rumus yang ini karena diketanya Ka. Ditanya molar berarti harus ada Ka dan H+. Ka-nya ada, H+-nya belum ada. Kita cari H+ dari mana? Dari H2SO4. Kenapa? Karena dia punya pH yang sama. Jadi pH-nya asam asetat sama dengan pH-nya H2SO4, pH-nya sama. Kalau pH-nya sama, berarti konsentrasi H+-nya juga sama ya. Jadi H+-nya asam asetat dengan H+-nya H2SO4 sama. Kenapa? Karena pH-nya sama ya. Kita cari pH dari asam kuat, kita cari dulu H+-nya. Molar kali A. Molarnya jadiin bilangan berpangkat 1 kali 10 min 3. A itu banyaknya H pada asam ada 2, maka H+-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, H+-nya ini sama, kita tinggal masukin ke sini, berarti 2 kali 10 min 3 sama dengan Ka-nya 2 kali 10 min 5 kali molar. Kita mau cari molar, supaya akarnya hilang, kedua ruas kita kuadratkan ya. Dikuadratkan 4 kali 10 pangkat min 6, akar dikuadratkan jadi kali 2 ya. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, kali molar, berarti molar sama dengan 4 kali 10 min 6 per 2 kali 10 min 5, bagi 2 1, bagi 2 2, coret, ini susah min 1, berarti 2 kali 10 min 1 atau 0,2 molar yang D. Sekian pembahasan soal-soal larutan asam basa tentang konsep pH dan pOH. Kalian harus hafalkan ya rumusnya, jangan sampai salah rumus. Nah, gimana supaya bisa pakai rumusnya? Kalian harus hafal mana aja asam kuat, asam lemah, mana aja basa kuat, basa lemah, karena rumusnya berbeda antara yang kuat dan yang lemah ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa lagi tentang dasar-dasar logaritma di matematika, karena kalian tidak bisa kimia kalau tidak menguasai matematika dasar ya. Semoga dapat dipahami. Ibu cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.